Nama? Saya Onih dari Cirebon, Pak Haji. Cirebon. Kesini sama siapa? Kesini sama suami. Suami yang mana? Yang, Oh, yang ujung. ya, sebenarnya kami kesini itu lagi terlilit hutang Hutangnya berapa? sekitar 450-an, Jaminannya apa? sertifikat rumah sama SK. Yang hutang ibu apa bapak? Ya dua-duanya. Wow, pasangan ideal. Ratu dan raja utang. Alhamdulillah. Emang lo sejodoh? Itu. Gue rugi kalau nggak kawin sama dia. Gue rugi kalau lo nggak kawin sama istrinya. Ini ratu utang, ini Itu, raja Pak utang, Haji. Bu. Soalnya setiap usaha itu gagal terus. Ya, ya. Ya, usaha apa aja bangkrut gitu. Jadi hutangnya semakin nambah. Bu, inget-inget dari ibu pengantin baru sama suami. Pernah gak ibu datang ke orang pinter? Orang pinter maksudnya ke kiai. Ke kiai, ke ustadz, ke habib. Pernah, Yang sebab dikasih saya amalan, pernah. dikasih air doa. Pernah sakit Dikasih- keras selama bertahun-tahun itu pernah mungkin. Iya. Jadi ibu bersihin dulu nih badan ibu dari air doa. Begitu juga bos nih bersihin dulu. Kalau nggak dibersihin nggak bisa, bos. Hidup mah hidup, tapi utangnya juga hidup. Iya, nggak lunas-lunas. Udah mau lunas top up. Udah mau lunas mending top up. Toke. Kita udah mau lunas, anak datang mama. Iya, terus-menerus. Mau punya motor, kredit lagi. Udah mau lunas. Si bontot pengen punya iPhone 16 Pro. Aduh. Utang lagi. Udah mau lunas, rumah pada bocor. Iya. Top up lagi. Jadinya nggak lunas. Nah, bersihin dulu yang ada di badan ibu tuh. Caranya Nanti diajarin. Nah, nanti. Nah, sebelahnya. Nama? Nama saya Asi Astuti. Ya, Tuti panggilannya. Tuti. Ya. Apa hajatnya Tuti? Ya itu Pak Haji sama kayak ayahnya cepat lunas hutang Lunas itu. hutangnya ya. Ayahnya ya. Iya. Uh-uh. Di setruk mah gaji gede ya. Iya. Tapi pas sampai di rumah Uh-uh. bill. Iya. Billnya doang. Soalnya bukan di ini mah kita ya gitu Pak Haji, ditipu, Apa? maksudnya ditipu gitu. Ya Jadi, maksudnya duitnya nggak kita nikmatin kan? gitu. Jadi kesalnya sih di situ Pak Haji. Kesel. Ya adalah perasaan kesal gitu Pak Haji. Kenapa nggak tuker tambah aja? Iya, iya. Soalnya kan kesalnya juga maksudnya semuanya habis semua gitu. Iya, nanti diajarin ya. Iya. Iya bos, ajarin bos. Cara ngeluarin itu tadi amalannya dulu sebentar. Iya, baik, Bapak sekalian. Salah satu yang menjadi penghalang rezeki kita itu adalah adanya pengikut di dalam diri kita. Rata-rata begitu, apalagi persaingan bisnis, dagang, kantin, salon, bisnis, disakiti tetangga, bahkan saudara pun bisa. Contoh yang terakhir tadi, itu saudaranya, kakak tiri, yang nyakiti, yang keluar dari, yang ngomong tadi itu, disakitin, ini. Jadi usaha suaminya akhirnya, karena kalau kita pernah minta tolong ke orang pinter, apapun sebutannya ya, orang pinter itu ibarat Bapak Ibu nanem mangga di depan rumah, ada benalu yang nempel banyak di situ, di pohon, di batangnya sampai ke ranting-rantingnya. Kalau itu tidak kita bersihkan, maka pohon mangga itu hidup tapi tidak sehat, berbuah tapi buahnya tidak lebat, berbuah tapi gampang jatuh, dimakan ulat.
Lama-lama kalau ini suplai makanannya dari akarnya tidak bisa masuk ke pohonnya, layu, daunnya pada rontok karena nutrisinya sudah diambil di tengah jalan. Kelihatannya kecil ya, kecil tapi menghisap, nggak terasa, nggak mengganggu, tapi menghisap. Itulah kodam yang ikut saat kita berserikat, bekerja sama dengan apalah gitu ya, bekerja sama. Gratis, nggak mungkin gratis. Bata Pasti bayaran. ada bayaran. Duit ada, tapi kok nggak ada barangnya ya? Nggak ngumpul. Gajian kerja, tapi kok nggak bisa kebeli apa-apa ya? Gitu, kayak Ya, gitu. gitu. Jadi Bapak sekalian, itu serangannya begini. Selama masih ada suplai makanan, dia santai, tapi kan kadang-kadang kita habis lama-lama, keserap. Keisep. Uangnya jadi habis. Usahanya jadi merosot terus. Nah, biasanya kita kalau terasa ada cas pembaruan kontrak. Iya, Pak? Oh iya. Dia pakarnya. Pembaruan kontrak. Kontrak lagi dengan beliaunya. Ganti bos, kemarin bunga apa gitu, sekarang harus ganti ini. Nanti potong apa ayam yang harus begini, dengan kemarin dengan 10 juta, sekarang jadi biar manjur karena pesaingmu begini-begini, jadi sekarang 30 juta. Nekat kita juga. Tapi berinteraksi. Naik lagi. Begitu makanannya sudah habis, turun lagi. Sudah nggak bisa ke sana, apalagi yang orang pinternya sudah udah selesai ya Pak ya, sudah nggak bisa ada yang nolong, udah, padahal kodamnya sudah kadung ikut di Kita. Dia nyerap terus, habis, usaha habis, yang diserang akhirnya apa? Keluarga, Rumah tangga. Cekcok, ribut, lama-lama istri gugat cerai suaminya. Bayangin bos, kita tadinya udah langgeng loh rumah tangga, sampai punya anak. Mana ada orang sampai punya anak satu, rumah tangga nggak langgeng? Pasti langgeng lah. Tapi ada aja bentrokannya. Itu biasanya laki-lakinya yang suka ke dukun. Kita para istri mah jarang. Kita yang laki suka datang, ikut-ikutan temen kantor, yuk kesini yuk kesini yuk. Iya lo, kita ngikut. Kadang kita nganterin, nggak datang, nganter doang, itu kena. Tahu-tahu istri kita gugat cerai kita, amit-amit jong bayi. Akhirnya yang jadi korban rumah tangga, ya kan? Ada Pak Haji? Banyak. Lanjut. Ya. Jadi itu prestasi tertingginya setan, prestasi tertinggi, dan dia sudah tidak usah bekerja dan dapat mahkota. Setan itu yang berhasil memisahkan suami istri. Baca nanti, lihat. Itu prestasi tertinggi setan. Dia sudah akan masuk di kerajaan sana dan dia duduk, sudah dikasih kerjaan. Kalau menggoda orang hanya untuk tidak taat pada Allah, untuk judi, untuk mencuri, itu remeh-temeh. Tapi kalau yang berhasil menggerogoti suami istri untuk bercerai, bisa mahkota yang dia dapat. Jadi ratu di sana, dari raja di sana, di kerajaannya setan. Pelajari nanti coba itu. Kalau itu sudah selesai, berhenti? Tidak. Dia nyerang terus. Apa akhirnya? Sakit-sakitan, digrogoti, bawa jadikan
anggota, jadi Tumbal. jadi Tumbal. budak di sana. Jadi budak. Sehingga ya mohon maaf banyak kejadian yang kelihatannya meninggal dikubur tapi ternyata Belum. tidak ada di kuburannya. Bawa pergi yang dikubur pohon pisang. Iya, itu. Maka ini harus dibersihkan. Kalau ilmu RDA dipraktekkan sementara masih ada benalunya yang nempel di tubuh Bapak Ibu sekalian, naik tapi habis lagi, atau mungkin baru dapat hilang, baru makan dimakan sudah di mulut jatuh, sudah transaksi gagal, sudah dapat uang ketipu, mau dimakan sudah masuk mulut aja kadang wahing, tumpah. Harus bersih. Caranya ini yang pertama kali ya, yang ilmu dasarnya harus bersih dari itu. Karena kita tidak boleh berserikat sebaik-baik jin. Jin loh ya ini Mbah Hadal. Jin itu ada yang musuhnya paling dengan setan. Sebaik-baik jin kalau berteman pasti tetap akan menyesatkan. Bersihkan dengan apa? Tadi yang datang tadi ternyata mandi pandan. Pun takut dia, gatal. Tadi yang tadi keluar barusan terakhir itu kan perempuannya kan mandi pandan, badannya gatal semuanya, sekujur tubuhnya. Jinnya takut. Gara-gara lu saya ditunjuk-tunjuk begini, gara-gara Pak Haji nih. Saya mandi pandan nih, jadi badan saya gatal. Gara-gara Pak Haji nih, saya baca Quran. Jadi gara-gara saya. Saya bilang ampun. Iya, itu yang berarti kan ada yang diajarkan Pak Haji itu manjur, bisa membersihkan. Satu, mandi pandan. Yang kedua, sebetulnya ini nanti, tapi ini karena ini berkaitan ternyata dengan baca Quran, dia juga kepanasan, takut juga. Kelojotan tadi kan, kelojotan tuh guring-guring teriak-teriak. Padahal nggak saya apa-apain, boro-boro, saya duduk di sini, tapi dia kelojotan. Baca Quran. Tapi yang lebih langsung masuk mengena ke dalam tubuh kita, obatnya ada di Bapak Ibu sekalian juga, pengusirnya, penetralnya ada di Bapak Ibu sekalian. Apa tuh? Apa itu? Hah? Nanti itu. Apa? Barangnya masing-masing. Alat kelaminnya masing-masing. Jadi remes alat kelaminnya ibu, bapak. Lanjut. Ya, jadi bersihkan dulu ya. Bersihkan, nanti habis dari ini dipraktekkan mulai nanti malam. Taruh air, kemudian tangannya diogel, tidak di luar, bener-bener nempel di dalam. Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Kiri. Ibu ceboknya pakai tangan kiri, tangan kanan. Kalau ceboknya tangan kiri pakai tangan kiri, kalau ceboknya pakai tangan kanan pakai tangan kanan. Ini air minum boleh ya. Ini air pas taruh di teko banyak air, masukkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala sambil digosok. Ngaceng enggak? Enggak ya, konsentrasi. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang ada, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek yang ada di dalam tubuh saya, baik yang
datang sendiri maupun yang saya cari, semua yang jahat-jahat, semua yang jelek-jelek yang ada di dalam tubuh saya, baik yang datang sendiri maupun yang saya cari, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Apalagi? Masukkan. Ulangi lagi sekali lagi. Kopek kan, masukkan sekali. Sampai 9 kali, tapi bacanya nggak 9 kali. 2 kali hafal harusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 9 kali. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek yang ada di dalam tubuh saya, baik yang datang sendiri maupun yang saya cari, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Habis sampai masukkan ke air sampai 9 kali. Ngucapnya 9 kali. Berapa kali itu yang bilang keluar? 3 kali. Alhamdulillah 9 kali. Masukkan sampai 9 kali. Diminum untuk minum sehari. Besok bikin lagi untuk minum sehari. Besok bikin lagi untuk minum sehari sampai 9 hari. Kalau orang lain nggak boleh minum ya? Hah? Boleh. Keluarga misalkan. Boleh. Ini ditaruh di poci gitu. Boleh. Boleh. Biar keluarga kita kalau mungkin ada yang ikut-ikut itu ikut minum. Boleh. Kalau suami istri berarti suaminya saja yang buat. Ya. Buat masing-masing juga Manjur. manjur. Suami bikin buat istri manjur, suami buat suami manjur. Istri buat suami manjur, Pak. Ya. Alat kelamin manjur. 9 hari. Kalau Bapak Ibu sekalian terasa gatal-gatal di sekitar selangkangan sini, gatal-gatal kadang bisa sampai ke kaki-kaki, berarti itu dia sudah keluar. Kalau tidak gatal berarti belum. Kalau Ulangi tidak lagi gatal, 9 hari yang kedua. Ulangi lagi. Masih lengket. Masih lengket. Ibarat sampo tuh diulangi lagi samponya yang kedua. Dibilas lagi. Dibilas lagi biar ketombenya rontok. Gitu. Itu melaksanakan itunya harus dengan mandi jam 00. Itu bikinnya sebelum mandi, jadi sebelum bangun tidur, sebelum turun mau mandi, bikin dulu. Berarti jam 00 ya. Ya sebelum Ya, pipis ya. sebelum Kalau di pipis. pipis nggak bisa. Kurang manjur. Sampai ke dalam harusnya apa? Cukup di luar saja. Di luar manjur, di dalam lebih perih. manjur. Jadi waktunya siang boleh malam boleh ya? Waktunya manjurnya bangun tidur jam 00 sebelum mandi, sebelum pipis. Berarti masih kena di ruangan dapur misalkan gitu ya? Ya. Bisa. Bu, kan orang kadang tanya, Pak Haji apa yang bikin kok ilmunya Pak Haji manjur? Ini saya jawab. Karena yang ngerjain bapak dan ibu sendiri, bukan saya. Kalau saya kan udah lewat perantara. Udah ada pindah. Kalau ini enggak, ibu sendiri, ngerjain sendiri, minum sendiri, keluar sendiri. Tapi kalau saya buat ke ibu, ini ada jedah. Ya. Ini yang bikin nggak manjur. Kita nggak ada jedah, bikin sendiri, minum sendiri, keluar sendiri. Tapi kalau saya yang buat, nih saya buat nih air doa. Saya buat, nih bu minum. Ini udah ada jedah nih. Itu yang bikin nggak manjur. Makanya pasti manjur. Mumpung alat kelamin ibu pulen-pulennya. Kalau udah perang nggak bisa. Kalau sudah ada tanda keluar itu berarti hentikan
Jam 11 Iya, ya diulangi sekali lagi lebih bagus. Apa? Biar Jam bersih. 11 kita udah bikin airnya, udah nyiapin gitu. Setengah Sebelum 12. jam 12. Iya, setengah 12 udah bikin. Jam 12 kurang seperempat udah bikin. Nanti Hah? Itu teh Minum nggak aja. boleh kelewat ya, misalkan dari Senin sampai Selasa ada yang kelewat 1 hari itu nggak jadi ya. jadi nggak apa-apa, besok diterusin lagi. Bikin lagi. 9 Iya. kali. 9 hari ya. Bisa? Hafal? Hah? Ukuran airnya seteko. Seteko, seceret. 2 liter aja Ceret. kali ya. Ya kan buat sehari minum. Jadi pas siang minum, Habis sehari. malam minum, pagi minum, siang minum. Jangan sehari bikin 5 kali, jangan. Nanti yang ada alat kelamin bapak medok. Sehari sekali aja. Sekarang kalau misalnya tekonya gede nih, karena kita kerja, maksudnya dibawa gitu bisa. Pakai aqua. Bisa pakai itu, tupper itu, Tupperware. yang minum tuh. Besok bikin baru lagi. Berarti kalau udah habis hari itu dibuang itu sisanya. Ya, besok baru lagi bikin lagi. Besok bikin lagi. Harus Bisa ya? bikin baru. Harus habis atau misalnya masih sisa nggak apa-apa gitu. Ya, Batas maksimal malamnya sampai jam berapa itu Pak? Ada nggak? jam 00. Kan kita mau bikin lagi ntar. Kalau di jam 00 udah bikin baru lagi. Jam 00 ke 00 lagi. Iya, betul. Bikin lagi. Jadi boleh kalau Sip. nggak habis boleh dibuang. Boleh dibuang, nanti bikin baru lagi. Kayak nasi aja. Nasi kalau udah lama di rice cooker kan suka garing. Dimakan gak enak, di gigi nyempil kan. Nah itu juga begitu. Buang, bikin baru. Bisa? Lanjut, 1, Bisa 2, ya? 3. Bisa, harus bisa. Oke, sekarang yang sambil dijalankan ilmu RDAY-nya. Jadi ini jalan, ini juga jalan. Berbarengan. Ya, berbarengan, ini bersih, ini sudah terbiasa. Satu yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian, bangun jam 00 tadi sudah ya. Wajib. Bangun jam 00, senyum, ucap syukur, bikin air, mandi, sholat tahajud witir, baca Al-Quran menuju 12 juz. Baru bisa 1 juz, pertahankan, tambah pelan-pelan. Kenapa harus bangun malamnya jam 00? Karena ayatnya, perintahnya jam 1/2 malam bangunnya. Nanti dibuka biar yakin, nambah kemantepan bahwa yang diajarkan Pak Haji itu berdasarkan Al-Quran. Surat Al-Muzammil ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 boleh dibaca. Al-Muzammil, bangunnya jam 1/2 malam untuk sholat, untuk baca Al-Quran. Kenapa? Karena kata Allah, sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Punya mental yang tangguh, tidak cengeng, tidak mudah kena tipu. Jadi punya prinsip dan ucapannya mantap. Itu ayat yang ke-6. Artinya apa mantap? Karena kita baca Al-Quran, lidah kita ini sudah terbiasa Al-Quran, apa di dalam lidah, mulut, ucapan kita ini banyak baca Al-Quran, sehingga komunikasi kita dengan Allah itu arusnya arus pendek. Cret. Apa yang kita ucap, Allah kabulkan. Apa yang kita ucap, Allah kabulkan. Begitu fadilahnya baca Al-Quran dan bangun malam. Kan kalau perempuan kan diselangin apa namanya Iya. beres rumah. Kalau sehari cuma 2 juz apa 3 juz, terus lanjut lagi ke 4 Bukan juz. sehari, semalam. Semalam. Jadi rangkaian malam ini tadi bangun jam 00. Ini satu rangkaian ini ya. Qurannya Al-Muzammil arahannya begitu. Bangun jam 00, senyum, sebelum turun dari tempat tidur itu senyum, ucap hajat, baru turun.
bikin tadi itu mandi pandan, sholat tahajud witir, baca Al-Quran. Ini satu rangkaian sampai subuh, tidak ada aktivitas lain. Kenapa harus malam? Karena ibadahnya harus ekstrim, karena hajatnya ekstrim. Saat orang tidur nyenyak, kita bangun munajat kepada Allah. Itulah ekstrim. Ngantuk, paksa pelan-pelan. Tapi kalau caranya ini Pak, apa namanya? Besoknya kan bangun lagi. Itu kembali lagi ke awal. Bablas. Oh, bablas. Bablas. Jadi malam ini baca Qur'annya dapat mulai dari Alif Lam Mim, Al-Baqarah 1 juz, 2 juz, 3 juz misal. Besok lanjut juz 3, juz 4, juz 5, juz 6. Besok lagi lanjut lagi 7, 8, 9, 10 nambah jadi 4 sampai khatam. Balik lagi dari Al-Fatihah sampai Anas. Terus itu amalan selama berapa hari nih? Ngamalnya kan ya sampai kabul. Nanti kalau sudah kabul Stop. stop. Nanti kan Bapak problem lagi, kasus lagi, ketemu saya lagi ke Ketemu sini. lagi. Baru mulai saya lagi. tungguin lagi di sini. Ya, kalau sudah mentok, ulangi lagi, baru kembali ke sini. Lanjut, yang kedua, ketiga. Yang ketiga, kedua. Satu tadi, keduanya sholat tobat 18 sifat dibersihkan. Pak diulang dulu Pak. Bangun jam 00, senyum, syukur. Bangun, senyum, mandi. Senyumnya itu berapa menit? Berapa? 20 detik. 20 detik. Satu kali senyum. Kali. Sehari 41 kali senyum. Kalau kurang 40 detik gimana sehari? Lari telanjang bulat di ruang tamu, pasti nanti ketawa. 41 kali. Senyum, mandi. 20 detik. Tidur nggak apa-apa Pak Haji. Nggak apa-apa. Kalau misalnya Ngantuk. jam kan belum sempat tidur nih. Ya. Harus tidur, paling enak tidur. Tidur jam 9. Nanti baca Quran, dia biar nggak ngantuk. Kalau nggak tidur, gampang. Bapak copot salah dalam bapak atau bapak ambil salah dalam istri yang bekas pakai, ikat di kepala, pasti tidur. Kenapa? Karena kalau kepala lo diikat salah dalam istri lo, pasti lo malu keluar dari kamar. Lontang lantung. Di kamar tidur. Kalau baca Al-Qur'annya saya gitu kan, suami kan besoknya kerja gitu. Boleh. Jadi Nanti kan yang terkabul ibu. Boleh yang terkabul ibu. Suami kan nggak terkabul. Oh gitu. Iya dong, yang ngerjain yang terkabul bu. Oh iya, kan punya bantu suami. Allah udah mendingan ibu yang ngerjain aja. Nanti suami dikasih jatah aja 10 juta, jangan banyak-banyak. Laki-laki kalau duitnya banyak tingkah. Iya, harus berdua. Iya. Kayak Diulang lagi. Udah senyum, mandi. Lalu sholat tahajud, witir, dan baca Al-Quran menuju Tunai, kita minta 12 tunai 10 miliar. 12 juz. Tunai aja. Ngapain masuk rekening? Tunai. Ya, saya tuh nggak megang rekening, malah dia, makanya ketipunya dia. Iya. baca Al-Quran. 12 juz. Diusahakan bertahap. Belentang gimana Pak Haji? Nggak apa-apa, kan sesuai dengan wajah lo. Belentang-belentang. Oke Ya, janganlah. Yang kedua, sholat tobat 18 salam, membersihkan sifat yang di kertas itu. Waktunya maghrib sampai dengan isya 18 harus. Maghrib sampai dengan isya 18 salam. Itu maghrib sampai dengan isya 1 salam. Kalau siang gimana? Ininya. Terus yang 5 sifat dominan diambil 5. Apa itu? Contoh, mikir, komen, ngeluh, jengkel, kepancing jengkel. Misal, masing-masing bersihkan dengan 10 sholat taubatnya. 10 salam, jadi 50 salam. Plus 18, jadi totalnya 68. Di setiap waktu ya.
Setiap waktu diambil, mulai dari habis subuh, barengan duha, sampai dengan mau tidur. Berarti kalau yang 18 mah itu habis maghrib sampai isya. Habis maghrib sampai dengan isya. Nah, yang ketiga, habis sholat fardu, habis zikir sebentar, sholat ba'diyah, usahakan tidak segera beranjak dari sajadah. Usahakan tetap dalam kondisi wudhu. Kalau batal wudhu dulu. Untuk apa? Untuk afirmasi, untuk mensugesti diri, untuk membayangkan, mengangkat kedua tangan, munajat kepada Allah, bersyukur, bukan mengeluh. Bos Nur, Bukan telepon mengeluh. Sandi tuh kenceng airnya. Lanjut. Bukan mengeluh, tapi alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah, Allah telah memberikan penghasilan kepada saya dan keluarga saya 10 miliar setiap bulan. Itu ucap hajat. Kenapa afirmasi itu ada di buku namanya Kuantum Ikhlas? Kita mengafirmasi diri, ada uang yang banyak di dalam kamar kita. Di dalam kamar kita, alhamdulillah, alhamdulillah, sambil ngejam juga boleh. Afirmasi kira-kira 5 menit, 10 menit. Kenapa? Karena Nabi menyemangati kita bahwa Allah itu malu kalau melihat hambanya mengangkat kedua tangannya, mohon hajat kepada Allah, dan Allah tidak mengabulkan. Nah, kita bikin malu Allah, tapi kita konsekuen dengan menjalankan aktivitas yang ekstrim tadi. Pasti Allah akan juga ekstrim memberikan kepada kita. Itu afirmasinya dibaca setiap Habis sholat fardu semuanya. Terima kasih Allah, terima kasih. Allah udah lunasi hutang saya, padahal belum. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Allah udah buat suami saya sekarang ngaceng, padahal belum. Padahal belum. Allahnya berapa kali Pak Haji? Ah? Terima kasih Allahnya berapa kali? Sekali manjur, 9 kali lebih manjur. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Boleh berapa aja boleh. Disesuaikan dengan ukuran alat kelamin suami. Bapak kalau nonton YouTube saya senyum-senyum gak sih? Ketawa terus Pak Haji. Ah? Ketawa terus. Ketawa. Ibu nggak ketawa? Ketawa terus kalau nonton. Iya. Cuma ya alhamdulillah pas lihat YouTube Pak Haji, suami jadi rajin ibadahnya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Baca Al-Qur'annya Pak Haji belum. Dia belum bisa. Ya, enggak apa-apa. Sekarang Bapak mau baca Quran atau mau dibacain Al-Quran sama istri? Ayo. Kata saya juga belajar dari dulu belajar. Ya dipaksa karena hajatnya kan maksa. Saya mau Bapak dan Ibu di 30 hari dari sekarang harus hajatnya terkabul. Paling lama 99 hari hajatnya harus terkabul, minimal harus cair 10 miliar. Amin. Paksain. Saya nggak mau tahu. Masalah rumah saya gimana nanti nih? Karena harus Kan utang lo berapa? Kalau cair 10 miliar, utang lo berapa kira-kira? 2 miliar. Utang lo 2 miliar, sekarang cair 10 miliar. Lo bayarin yang 2 miliar, yang 8 miliar balikin ke gue. Selesai. Enggak, masalahnya rumah ini Pak Haji minggu ini harus dikosongin. Gampang, lo perlu berapa yang urgent? Nih gue telepon tamu gue yang di Menteng. 500-an sih Pak Haji kalau Oke. rumah nih. Oke, ini tamu gue di Menteng, orang terkaya di Indonesia. Sekarang suaminya lagi koma di ICU di Pavilion Kencana. Digantikan.
Nanti lo gantiin posisi dia. Nanti istri lo dikasih 500 juta. Sebenarnya sih maaf ya Pak Haji. Kalau ada yang bantu sih ya. Jadi istri yang nerima duit, suami ibu gantiin posisinya koma di ICU. Nggak apa-apa bos. Kebetulan kan memang nih tamu gue yang di Menteng orang terkaya di Indonesia. Dia bilang, Pak Haji saya lagi nyari tumbal. Ada gak yang bewokan beruban? Halo cocok masuk kriteria. Yang pada saat di ruangan dia doang yang pakai jaket. Nah lo ada. Iya ingat ya Pak Haji kemarin Jumat. Kamis malam Jumat ini. Ya ada iya ini sama makanya dia maunya tumbalnya yang pakai jaket dan kaos dalamnya pakai kaos. Lu masuk gak? Masuk semua udah kriteria dah. Dibayar kontan dia 500 juta. Bos, di Al-Quran jelas-jelas ayatnya bos. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi bapak dan ibu yang diomongin yang positif, jangan yang negatif. Tapi kalau bapak dan ibu yang diomongin, besok kalau nggak ada duit, rumah mau dilelang. Bener dilelang. Jadi kata dilelang tuh nggak boleh ada. Karena selalu didatengin Pak Haji masalahnya. Jadi Betul, didatengin. Karena lo kalau nggak didatengin lo nggak ingat. Begitu. sengaja nggak diingat-ingat sebenarnya biar Makanya tadi yang orang di Menteng jadi gak tuh Ji tumbalnya yang. Makanya kan gue tawarin sama lo jadi gak? Kalau jadi kan tinggal dioper kredit doang ya kan? Kalau Kasih rekening. tadinya sih kan ya kalau ada Sayang yang banget. minjemin makan ibaratnya kalau caranya ke bank aja 2 tahun tuh 500 juta sih. Bu ini nggak minjemin, ini ngasih. Ngasih. biar tenang juga Pak Haji. Ini nggak minjemin bos, ini ngasih. Tukerannya nyawa doang. Jadi tumbal Pak Haji. Nggak apa-apa. Bisa menikmatin ntar. Ya kan lo udah kadaluarsa, udah expired. Masih lama pensiunnya. Oh masih lama. Nikmatin Pak Haji. Maksudnya kalau itu lunas kan minimal kita agak tenang. Gitu. Kenapa lo nggak bilang terima kasih Allah, terima kasih. Udah sih Pak Haji. Saya ada yang ngasih saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Begitu aja. Iya, doanya pas habis sholat. Terus kedua kan ada ilmu RDA ya Bu. Yang paling manjur, super manjur. Apa tuh? Dinenenin. Jadi lo minta nenen sama istri lo. Lo kan manggil bini lo apa? Mama, nenen, mama, nenen. Lo lihat bos. Ibu yang netein anaknya pada saat anaknya masih bayi. Jadi ibu inget-inget dulu. Sekian belas tahun yang lalu waktu ibu nenenin. Rezekinya ada aja. Nah sekarang kan kalau ibu nyari bayi susah. Nah ini ada bayi tabung. Tabungan Pak Haji. Tabungan. Kenapa nggak kenapa nih nggak dimanfaatin? Dia nabungnya Pak Haji. Itu apa Pak Haji? Ya ini sadarnya baru Februari ini Pak Haji 2 tahun. Nah. Jadi baru sadar kan mas saya gini. Udah ya itu penipuan dari awal juga udah waktu masih 200 jutaan lah gitu ya. Udah ya ini penipuan. Tapi dia nggak mau ini udah Bun ikutin aja katanya ikutin aja gitu. Nih kedua. Bos lihat nih saksinya nih. Kita nih saksinya. Orang yang miara tuyul kaya raya tajir melintir gak? Rata-rata kaya raya tajir melintir. Dan orang yang miara tuyul, hobinya tuyul apa? Coba kalau gue boleh tahu. Nenen sama majikannya. Kedua ya, ketiga nih, terakhir nih, ingat-ingat. Tuyul pakai jaket apa telanjang bulat? Telanjang bulat bos. Makanya biar manjur lo wajib nenen sama istri posisi harus telanjang bulat. Bebas. Paling yang manjur siang. Sebelum azan duhur. Kerja Pak Haji masa pulang. Hah?
Lo bilang sama bos lo, tuyul pulang dulu boleh. Cari duit. Pokoknya maunya gue bos, abis maghrib boleh, abis isya boleh, bebas. Pokoknya yang paling manjur, nenennya harus telanjang bulat seperti tuyul. Tuyul kan telanjang bulat bos, dinenenin nama. Makanya orang yang miara tuyul, pasti istrinya langsing. Kenapa? Karena dia nenen si tuyulnya itu. Nah mau saya, kenapa nggak kita duplikasi ilmu tuyul bos? Kalau dia bisa, lo pasti bisa. Lo cuman ngerubah bentuk doang bos. Aslinya tetap begini. Begitu. Nanti kalau ibu udah nenenin suami, ibu sebelahnya dipasang lilin. Orang miara tuyul pakai lilin nggak? Pakai lilin. Jadi lo lihat dulu dong film tuyul. Jadi lilinnya dinyalain pakai korek api. Jadi usahain lilinnya jangan sampai mati. Nanti duit pada datang sendiri. Begitu. Intinya apa? Kalau lo nggak usah pakai lilin. Jadi sambil dinenenin, sambil ibu didongengin gitu. Nina Bobo. Nina Bobo. Sambil diteplok-teplok pantatnya, Bu. Nah. Nenen doang. Nanti habis nenen baru lanjut ML. Tapi yang utama nenen. Nenen, Bu. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri 99 kali, kanan 99 kali. Jadi gini Bu. Kalau nenen dihitungin 99 kanan, 99 kiri. Takutnya ibu ngitungnya nggak lancar, bapak ngitungnya salah ngitung. Mendingan pada saat mau nenenin video call sama saya. Bapak yang nenen, saya yang ngitungin. Baru. 99 kali Pak. Ya, kiri kanan 99, kiri 99. Coba dulu, Bu. Bapak yang justru menyotel. Iya. Mau saya harus nenen tuh wajib kalau di RDA ya. Nenen tuh wajib. Tapi lihat hasilnya. Saya mau bulan ini 30 hari dari sekarang harus terkabul. Paling cepat lama 99 hari harus cair 10 miliar. Oke? Sip, terkabul.